Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Saadawi. Nawal El-Saadawi ini adalah seorang doktor bangsa Mesir. Ia terkenal di seluruh dunia sebagai novelis dan penulis wanita pejuang hak-hak wanita. Pada novel ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Firdaus yang menerima kenyataan pahit di dalam hidupnya. Ia terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Ayahnya hanya seorang petani yang memiliki kemampuan bercocok tanam. Ketika ayah dan ibunya Firdaus ini wafat, Firdaus diajak oleh pamannya untuk tinggal bersamanya di Kairo selama beberapa waktu. Suatu ketika pamannya masuk ke kamar Firdaus untuk membacakan cerita sebelum tidur atau dongeng, dan pada saat itulah terjadi pelecehan yang dilakukan oleh pamannya ini terhadap Firdaus. Sungguh ini sangat memprihatinkan untuk si Firdaus ini. Pamannya Firdaus kemudian menikah dengan seorang putri gurunya di Al-Azhar. Setelah merasa rumahnya itu terlalu sempit, akhirnya Firdaus ini dikirim oleh paman dan bibinya ke asrama sekolah untuk mengenyam pendidikan sekolah menengah di sana. Di sana dia menemui tempat terbelakang, yaitu perpustakaan, dan mulai saat itulah dia mulai mencintai buku-buku yang terdapat kutipan buku penguasa yang dibacanya, yaitu saya dapat pula mengetahui bahwa semua yang memerintah adalah laki-laki. Persamaan di antara mereka adalah kekuasaan dan kepribadian yang penuh distori, nafsu tanpa batas, mengumpul duit, mendapatkan seks, dan kekuasaan tanpa batas. Usai sudah perjuangan Firdaus dalam mengampu pendidikan sekolah menengah, akhirnya Firdaus pulang ke rumah pamannya. Dan terasa lagi beban itu datang kepada Firdaus karena dia belum mendapatkan pekerjaan. Paman dan bibinya itu menjodohkan Firdaus dengan Syekh Mahmud yang berusia 60 tahun. Terulang kembali pelecehan dan ketidakadilan yang dialami oleh Firdaus. Ketika itu si Syekh ini memukul Firdaus dengan tongkat kayunya sampai telinga dan hidung Firdaus itu berdarah. Kemudian Firdaus itu pergi atau melarikan diri dari rumah si suaminya tersebut. Dia pergi ke jalan raya dengan mata bengkak, luka-luka memar di sekujur tubuh karena dia dipukuli oleh tongkat si suaminya. Kemudian setelah itu dia merasa haus, merasa lapar, dan terhentilah di warung kopi milik Bayomi. Bayomi ini adalah pemilik warung tersebut. Kemudian Bayomi ini mempersilahkan Firdaus untuk tinggal di rumahnya sampai dia mendapatkan pekerjaan. Namun sayangnya Bayomi bukanlah orang yang baik, melainkan serigala yang berbulu domba. Dan di sanalah dia mendapatkan pelecehan lagi dari Bayomi dan teman-temannya. Firdaus berhasil kabur, pergi sejauh mungkin, dan tanpa dia sadari dia sudah berada di kawasan Sungai Nil, termenung di pinggiran sungai. Dan suatu ketika dia bertemu dengan perempuan yang bernama Syafira Salah Eldain. Firdaus menceritakan kejadian-kejadian yang dialaminya pada waktu itu, dan Syafira hanya berpesan kepada Firdaus bahwa semua akan mati. Yang terpenting adalah bagaimana kita untuk hidup sampai kita mati. Kita harus lebih keras dari hidup. Belakangan ini Syafira telah diketahui bahwa ia adalah seorang pelacur, dan mulailah Firdaus melacurkan diri di bawah naungan Syafira itu. Dengan kata lain adalah Syafira itu mucikari. Dan pada suatu ketika Fauzi mengatakan kepada Firdaus bahwa Syafira itu menipu Firdaus. Dan terulang lagi, si Firdaus itu melarikan diri. Setelah kabur dari Syafira, Firdaus bekerja mandiri sebagai pelacur. Di suatu kesempatan, Firdaus mendapatkan hinaan yang tajam dari Dia, teman sharing-sharingnya. Akhirnya Firdaus mengalihkan pekerjaan tersebut. Dia bekerja sebagai karyawan di industri. Di sana dia bertemu dengan
pria impian atau pria hayalannya yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah kekasih hayalan Firdaus, yang mana dia adalah seorang revolusioner. Hubungan mereka erat dikarenakan adanya kepentingan perusahaan di mana Firdaus membantu memperjuangkan Ibrahim untuk mempertahankan hak-hak karyawan kecil. Malang benar nasib Firdaus. Ternyata Ibrahim itu sudah memiliki tunangan dengan anak gadis presiden direktur. Setelah kejadian itu, terlintas di benak Firdaus bahwa lelaki revolusioner adalah lelaki yang berpegang pada prinsip sebenarnya tidak banyak berbeda dengan laki-laki lain pada umumnya. Mereka menggunakan kepintaran mereka itu untuk membeli apa yang mereka inginkan. Revolusi bagi mereka tak lain adalah seks, sesuatu yang disalahgunakan dan sesuatu yang dapat dijual. Firdaus kembali menjadi profesi sebelumnya, yaitu pelacur. Namun profesi ini telah diciptakan laki-laki bahwa laki-laki memaksa perempuan menjual tubuh mereka dengan harga yang tertentu, dan bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh seorang istri. Baginya seorang perempuan adalah pelacur, tetapi Firdaus merasa dirinya cerdas, maka dia memilih untuk menjadi pelacur bebas atau pelacur yang memiliki bayaran tertinggi. Dan dia tidak mau diperbudak oleh laki-laki. Di suatu kesempatan Firdaus bertemu dengan mucikari yang mengancamnya agar dapat berbagi dengannya. Mucikari tersebut bernama Marzuk. Marzuk ini Firdaus itu menyadari bahwa sudah tidak sebebas dulu lagi. Tidak lain adalah seorang mesin yang diperbudak atau yang bekerja siang malam. Firdaus memberontak, namun dihalangi oleh Marzuk. Pertengkaran terjadi antara Firdaus dan Marzuk. Marzuk mengeluarkan sebilah pisau. Namun tangan Firdaus ini menangkas atau mentangkas dan menusukkan di beberapa bagian tubuh Marzuk. Sampai akhirnya Marzuk ini meninggal. Dan Firdaus menjadi tersangka dan divonis hukuman gantung. Firdaus pun ditangkap dan divonis hukuman mati karena ia telah dianggap sebagai pembunuh yang gila. Firdaus menolak ketika dia diminta untuk mengajukan gerasi kepada presiden karena ia beranggapan bahwa dengan vonis hukuman mati ini adalah jalan yang terbaik untuk bebas dari seorang laki-laki. Buku ini adalah salah satu novel yang bergaya feminisme, di mana penulis menceritakan bagaimana seorang perempuan seperti Firdaus ini bertahan hidup dengan dunianya yang sangat kejam. Perlakuan terhadap kaum perempuan yang tidak manusiawi sangat jelas dalam novel ini. Novel ini juga menjelaskan bagaimana perlakuan laki-laki terhadap perempuan yang tidak semestinya dan menuntut adanya persamaan gender. Penulis juga menggambarkan tokoh Firdaus sebagai tokoh yang sangat menentang adanya kaum laki-laki. Ia menganggap bahwa kaum laki-laki hanyalah memperbudak perempuan. Menjadi seorang istri juga dianggap rendah dalam novel ini, karena kewajiban seorang istri itu hanya melayani suaminya dan mengurus rumah tangga yang dilaksanakan tanpa upah sedikit pun. Dalam novel ini juga menggambarkan bagaimana seorang istri hanya dimanfaatkan dan diperbudak oleh suaminya. Jika istrinya melakukan kesalahan, maka suaminya tidak segan-segan untuk memukul istrinya. Dan menurut saya, novel ini sangat bagus untuk kalangan laki-laki dan perempuan karena banyak sekali pelajaran yang dapat diambil dari novel ini. Bagaimana perjuangan seorang perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dan bagaimana perlakuan yang harusnya tidak diberikan kepada perempuan diberikan oleh laki-laki. Dan untuk kaum laki-laki, novel ini memberikan gambaran bagaimana perasaan perempuan jika disakiti hatinya maupun disakiti fisiknya. Begitulah gambaran yang dirasakan perempuan yang ada dalam novel ini dan yang ditokohkan oleh Firdaus ini. Untuk perempuan, perjalanan hidup Firdaus adalah sebuah potret kecil bagaimana harga diri perempuan yang terinjak-injak sehingga
perempuan lebih bisa menjaga diri dan kelakuannya agar diakui dan disamakan gendernya dengan laki-laki, agar kaum laki-laki tidak semaunya atau tidak semena-mena terhadap perempuan atau tidak semaunya sendiri memperlakukan perempuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.